Selamat malam, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita kembali mendengarkan renungan malam sebelum kita beristirahat malam ini. Mari kita berdoa sebelum membaca renungan. Tuhan Allah kami, puji dan syukur kembali kami panjatkan kepadamu ya Bapa, atas berkat-Mu yang Kau berikan dari pagi hingga siang hari ini dan malam ini ya Tuhan. Engkau ya Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Malam hari ini kami hendak mendengarkan firman-Mu sebelum kami memulai istirahat kami Tuhan. Kiranya Kau berkati kami Tuhan, Kau pimpin selalu ya Tuhan di dalam kehidupan kami selanjutnya. Kuatkan kami, berikan kami mengerti akan firman-Mu ini Tuhan, sehingga kami dapat melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan renungan malam GKPA Penjernihan tanggal 16 Desember 2020 dari Matius 24 ayat 15 sampai yang ke-28 di atas judul Siksaan yang berat dan Mesias-Mesias palsu. Siksaan yang berat dan Mesias-Mesias palsu. Demikian firman Tuhan. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Ayat yang ke-22, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke sana. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur ke barat, dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat, demikianlah pulalah kelak kedatangan Anak Manusia, di mana ada
bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Demikian firman Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembinasa keji menunjukkan kepada penajisan bait Allah yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah. Hal ini terjadi berulang kali dalam sejarah Israel. Tahun 597 sebelum Masehi, ketika Nebukadnezar merampok bait Allah dan membawa tahanan Yudea ke Babel. Dapat kita lihat di 2 Tawarik 36. Dan tahun 168 sebelum Masehi, ketika Antiochus Ephanes mengorbankan seekor babi bagi Zeus di mesbah bait Allah yang kudus. Dapat kita lihat di Daniel 9 ayat 27. Dan tahun 70 Masehi, ketika Jenderal Romawi Titus menaruh patung berhala pada situs bait Allah yang sudah runtuh setelah ia menghancurkan Yerusalem. Dan hanya beberapa tahun Tuhan Yesus memberikan peringatannya sekitar 38 Masehi, tahun 38 Masehi, Kaisar Caligula merencanakan untuk menempatkan patung dirinya di dalam bait Allah dan memerintahkan setiap orang untuk menyembah patung tersebut. Ini dapat kita lihat di 2 Tesalonika 2 ayat 4 dan Wahyu 13, 14, 15. Ini semua kekejian bagi Allah. Inilah ya yang akan terjadi dari awal penciptaan sampai nanti akhir zaman. Selalu ada yang akan menjadi nabi-nabi palsu, guru-guru palsu di hadapan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin banyak pasangan Kristen menjadi kecil hati karena ayat ini. Mereka ragu apakah anak-anak harus hadir di dunia yang penuh dosa, kejahatan dan teror. Akan tetapi Yesus sebenarnya bukan membuat peringatan secara umum menentang kehamilan. Tidak ada tempat atau waktu yang sempurna. Kita harus mengingatkan bahwa Allah akan memperhatikan kesejahteraan anak-anak kita, sama seperti Ia memperhatikan kesejahteraan kita. Artinya, saudara-saudaraku, kita harus benar-benar berserah diri kepada Tuhan. Biarlah Ia yang mengendalikan kehidupan kita. Ayat 21 dan 22, waktu berbicara mengenai akhir zaman, Yesus menyingkapkan peristiwa masa depan yang dekat dan yang jauh, sama seperti nabi-nabi perjanjian lama. Banyak dari siksaan ini telah terjadi dan masih lebih banyak lagi yang akan datang. Akan tetapi Allah juga mengendalikan lamanya siksaan-siksaan tersebut. Perlu kita ketahui tentang masa depan akhir zaman untuk memotivasi kita agar hidup benar sekarang juga. Peringatan tentang guru-guru palsu masih tetap berlaku. Setelah meneliti secara seksama, jelaslah bahwa banyak pemberitaan yang kedengarannya enak ternyata tidak sesuai dengan pesan Allah dalam Alkitab. Hanya dasar yang kokoh dalam firman Allah yang bisa memperlengkapi kita untuk melihat dengan jelas kesalahan-kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan di dalam ajaran-ajaran palsu. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita membaca firman-Nya, semakin kita tahu bahwa ada apa yang palsu, mana yang benar.
Inilah Alkitab yang kita baca setiap hari. Inilah yang benar. Satu kata ditambahin orang, kita akan tahu kalau kita terus menerus bergumul membaca dengan firman ini. Yang terakhir, saudara-saudaraku, di ayat 24 sampai 28. Pada masa penganiayaan, orang-orang yang percaya yang kuat sekalipun akan merasa sulit untuk tetap setia. Agar tidak tertipu oleh Mesias palsu, kita harus mengerti bahwa kedatangan Yesus kembali akan jelas sekali. Di dalam Markus 13 ayat 26, pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Tidak seorang pun akan meragukan bahwa itu adalah Dia. Jika Anda harus diberitahu bahwa Mesias sudah datang, maka itu berarti Ia belum datang. Itu jelas tertulis di ayat 27. Kedatangan Kristus akan jelas bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah akan firman-Mu ini. Engkau mengingatkan kami bagaimana kami agar bergumul selalu dan bersama dengan firman-Mu ini, agar kami mengerti Engkau yang sebenarnya dan firman-Mu itu. Kami tidak tertipu oleh guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran palsu. Tapi kami sudah tahu dan yakin bahwa ajaran yang benar adalah ada di Alkitab yang Kau berikan pada kami. Melalui firman-Mu malam hari ini, kami bersukacita dan kami mengucapkan terima kasih. Di dalam Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.